Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Muhammad Akmal Wahyudin, kedua saya sendiri Dwi Nur Karimah, tiga Rika Sabi Jafar, empat Nur Anissa, dan yang kelima Hasriani Hafid. Tantangan dari ideologi besar dunia. Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar yang disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui founding father yang harus dijalani bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan yang meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 dasar inilah yang menjadi landasan kita dalam menghadapi kehidupan tantangan ideologi Pancasila dari berbagai terjangan ideologi dunia dan kebudayaan global, seperti tantangan terhadap ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme? Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Berbagai dampak negatif terjadi dikarenakan manusia kurang bisa memfilter dampak dari globalisasi sehingga lebih banyak mengambil hal-hal negatif daripada hal-hal yang positif. Yang sebenarnya bisa lebih banyak kita dapatkan dari fenomena globalisasi ini. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap suatu bangsa. Adapun pengaruh positif dan pengaruh negatif akan dijelaskan oleh Saudara Akmal Wahyudin. Kepada Saudara Akmal Wahyudin dipersilakan. Pengaruh positif globalisasi. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan diajarkan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin, dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Pengaruh negatif globalisasi. Liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia dari sebagai bangsa Indonesia, diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin karena adanya
persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa. Selanjutnya, masalah akan dijelaskan oleh Rika Sabi Jafar. Baiklah, masalah Pancasila dalam era globalisasi. Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis dan pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Sikap-sikap itu membuka lebar-lebar merajalelanya nafsu serakah di segala bidang. Keserakan untuk menguasai harta benda, untuk berkuasa dan untuk dihormati. Kondisi itu mendorong orang untuk berlaku tidak jujur, tidak adil, dan bahkan bertindak semena-mena dengan menyalahgunakan wewenang, menjalankan KKN, dan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan kriminalitas. Di posisi mental seperti ini, membuat seseorang mudah berbohong, munafik, sanggup berkhianat terhadap sahabatnya, hingga tega menjual bangsa dan tanah airnya. Kondisi demikian memberi peluang yang makin besar bagi dominasi kelompok kepentingan global. Selanjutnya, solusi akan dijelaskan oleh Nur Anissa. Baiklah, adapun solusinya yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif globalisasi adalah bersikap waspada dan selektif terhadap segala macam arus globalisasi tersebut. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional dan normatif terhadap segala macam pengaruh luar sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh rasa tanggung jawab. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif globalisasi adalah bersikap waspada dan selektif terhadap segala macam arus globalisasi tersebut. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh luar sehingga apa yang telah terjadi dapat menjadi pilihan, dapat diterima oleh semua pihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk mengatasi globalisasi juga dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali rasa nasionalisme bangsa agar masyarakat dapat mencintai negaranya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama, menyaring budaya asing yang masuk ke negara kita harus yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, mencintai atau membeli produk dalam negeri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan produksi negara-negara maju. Yang keempat, berusaha mengikuti perkembangan iptek dan yang paling penting meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. Yang keenam, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Yang terakhir yaitu selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Oke, yang terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh Hasriani Hafid. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Setelah membahas latar belakang dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak bisa menghindari akan adanya tantangan globalisasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi, bangsa Indonesia akan tetap bisa menjaga eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia.
Dan dengan adanya pendidikan Pancasila, saya harap para pemuda penerus bangsa ini tidak akan terlalu terpengaruh dengan budaya luar yang akan mempengaruhi budaya di Indonesia yang telah turun-temurun diwariskan oleh pendahulu kita. Rakyat Indonesia diharapkan bisa tetap menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, serta bisa mengambil hal-hal positif dari efek globalisasi dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara sehingga bisa membantu pembangunan dan perkembangan negara. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.